konsep mol. Jadi setelah konsep mol stoikiometri ya, semuanya tentang perhitungan. Massa dari 3,01 kali 10 pangkat 20 atom unsur Cu adalah kemudian diketahui AR. Nah, diingat bilangan Avogadro 1 mol itu berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 20 ini berapa mol? Seperti itu ya. Kemudian untuk mencari molnya berarti 3,01 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, dari mol ini dicari massa. Mencari massa jumlah mol dikalikan AR-nya. Molnya tadi 5 kali 10 pangkat min 4. AR-nya diketahui di soal 63,5. Didapatlah massanya 0,031 gram. Sambil kalian mengingat-ingat rumus-rumusnya ya. Silakan yang mau mencatat atau mau men-screenshot. Kemudian nomor 27. Massa dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul suatu gas adalah 9 gram. Jika tetapan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, maka volume dari 4,5 gram gas tersebut pada keadaan suhu kamar atau RTP. Jadi diingat suhu kamar RTP 1 mol itu sama dengan 24 liter. Kemudian jika pada keadaan STP, STP itu berarti S-nya standar. Kalau RTP, R-nya itu room, suhu kamar 25 derajat Celcius. Kalau suhu standar STP itu 0 derajat Celcius. Kalau yang STP 1 mol sama dengan 22,4 liter. Pertama, angka 3,01 kali 10 pangkat 23-nya jadikan mol. Didapatlah gas tersebut 0,5 mol ya. 3,01 kan setengahnya 6,02. Massa 9 gram, MR-nya berapa? Kalau molnya 0,5, massanya 9 gram, berarti kan MR-nya 18. Gas tersebut MR-nya 18. Ditanyakan volume, kemudian jika massanya 4,5. Berarti cari molnya, kalau masanya 4,5 gram, berarti molnya 4,5 dibagi 18, 0,25 mol. Molnya 0,25 atau sama dengan seperempat ya, 0,25. Dikali 24 liter. Didapatlah volumenya 6 liter. Seperti ini caranya. Nomor 28. 28 ini masuk rumusnya molaritas, kemolaran atau konsentrasi. Konsentrasi larutan dibuat dari 4 gram NaOH dalam 100 ml air adalah diketahui ArNaO dan H-nya ini tidak diketahui ya. AR-nya H1. Besok di soal PAT akan saya berikan AR-nya lengkap ya. Takutnya lupa AR-nya H itu 1. Nah, MR dari NaOH itu 40. Boleh dihafalkan. Meskipun di soal akan diketahui AR-nya, tapi supaya lebih cepat begitu ya. NaOH itu MR-nya 40. H2O itu MR-nya 18. NaOH 40, kemudian di sini molaritas sama dengan jumlah mol dibagi volume. Jumlah molnya berarti kan 4 gram dibagi 40, 0,1 mol. 0,1 mol dibagi volume. Volume 100 ml dijadikan dalam liter. 0,1 mol dibagi 0,1 liter. Ketemu 1 molar. Nomor 29, ini masih tentang molaritas, tapi ini molaritas campuran. Konsentrasi yang dihasilkan dari pencampuran 40 ml H2SO4 0,4 molar dengan 50 ml H2SO4 0,8 molar adalah molaritas campuran, rumusnya jumlah mol total dibagi V total. Jumlah mol total berarti mol yang H2SO4 yang pertama ditambah mol H2SO4 yang kedua. Di sini ada volume dan molaritas. Mencari mol kan kalau untuk padatan
massa per mR. Kalau untuk larutan, volume dikali molaritas. Berarti 40 mili dikali 0,4 ditambah 50 mili dikali 0,8. 40 mili dan 50 mili boleh dijadikan liter. Kalau tidak dijadikan liter juga tidak masalah. Yang penting saat dibagi V totalnya juga dalam mililiter. Kalau 40 milinya dijadikan liter berarti 0,04, 50 milinya 0,05, maka V totalnya juga dalam liter. Seperti itu. 40 kali 0,4, 16. 50 dikali 0,8, 40. V totalnya berarti 40 tambah 50, 90 mili. 56 dibagi 90. Didapat konsentrasinya 0,62 molar. Ya. Molaritas campuran. Mol total dibagi V total. Nomor 30. Dalam 100 gram larutan NaOH terdapat 10% massa padatan NaOH. Fraksi mol NaOH dalam larutan tersebut adalah, saya ingatkan yang disebut dengan larutan, larutan itu tersusun dari zat terlarut dan pelarutnya. Pada umumnya pelarutnya air ya. Larutan NaOH berarti tersusun dari zat terlarut NaOH dan pelarut air. Di sini larutannya 100 gram. 100 gram berarti supaya mudah menghitungnya ya. NaOH-nya 10%, berarti 10 gram. Kalau NaOH atau zat terlarutnya 10 gram, berarti pelarutnya, airnya 90 gram. Menghitung fraksi mol NaOH, berarti caranya ya, fraksi mol, bagi yang lupa rumus fraksi mol. Fraksi mol NaOH berarti mol NaOH dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Di sini karena yang ditanyakan mol NaOH atau mol zat terlarut ya, berarti mol NaOH 10 gram dibagi mR-nya 40 per mol NaOH ditambah mol air. Mol air itu 90 dibagi 18. Ini di soal ini kurang diketahui mR ya. MR-nya H2O adalah 18. 10 dibagi 40, 0,25 per 0,25 ditambah 5, 5,25. Jawabannya yang A. Kalau misalnya yang ditanyakan fraksi mol air. Kalau fraksi mol air ya berarti tinggal yang di atas ini berarti mol air. Mol air tadi 90 dibagi 18. 5 ya. 5 per 5,25. Seperti itu ya. Fraksi mol itu berarti mol yang ditanyakan dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nomor 31. 31 ini tentang kadar massa. Suatu batuan mengandung 50% biji bauksit Al2O3. Diketahui ArAl27, AR-nya O16. Untuk menghasilkan Al sebanyak 27 gram aluminium, maka massa batuan yang diperlukan adalah. Nah, jadi membayangkannya begini. Misalnya satu bulatan atau satu bongkah batuan. 50%-nya tersusun dari Al2O3. Di dalam Al2O3 itu terdapat 27 gram Al. Kalau di dalam Al2O3 terdapat 27 gram Al, berarti kan massa dari Al2O3 pasti lebih besar dibanding 27. Nah, cara mencarinya bagaimana? MR Al2O3 dibagi Al kali 2, karena kan ini Al2 dikali 27 gram. Jadi kalau matematika kan yang ditanyakan itu yang di atas ya, sebagai pembilang. Per penyebut itu biasanya yang sudah diketahui, di sini yang sudah diketahui masanya. Penyebutnya di sini Al, karena Al yang sudah diketahui masanya. Yang ditanyakan kita mau menghitung massa Al2O3. Rumusnya adalah MR Al2O3 dibagi Al kali 2 dikali 27 gram.
MR-nya 102, ARAL dikali 2 itu 54 dikali 27 gram. Didapatlah massa Al2O3 51 gram. Nah, batuan yang tadi ditanyakan masanya kan massa batuan. Kalau massa batuan itu mengandung 51 gram Al2O3, maka batuan totalnya itu berapa masanya? Masanya adalah 102 gram. Dari mana 102? Karena dikatakan tadi batuannya itu 50%-nya mengandung Al2O3. Berarti kalau 100%-nya, ya tinggal Al2O3-nya dikali 2. Seperti itu ya, atau 100 per 50 dikali 51 gram. Kan selalu pembilang itu yang ditanyakan, menyebut itu yang sudah diketahui nilai masanya atau nilai apanya, seperti itu. 32. Kadar sulfur yang terdapat dalam senyawa. Nah, ini soal 32 ini kebalikannya soal nomor tadi 31. Sulfur itu belerang lambangnya S. Diketahui AR, AL, S dan O. Kadar sulfur. Nah, S-nya di sini ada berapa jumlahnya? Al2, SO4 kurung tutup 3. Berarti jumlah S-nya ada 3. S ada 3, AR-nya S 32. Berarti AR-nya S dikali 3 dibagi MR-nya. 32 dikali 3 itu 96. MR AL2 SO43 itu 342. Karena ditanyakan kadar, yang namanya ditanyakan kadarnya berapa persen, berarti kan selalu dikali 100%. 96 per 342 dikali 100%. Nah, di optionnya ini tidak langsung bentuk 9.600 dibagi 342 itu langsung bilangan desimal itu ya, tapi ini masih dalam bentuk pecahan. Jadi 96.000 per 342. Lebih mudah ya. Kalau kalian harus menghitung angka desimalnya kan pasti lebih lama menghitungnya, tapi ini masih jawabannya masih bentuk pecahan. 33. Dalam 2,8 gram suatu hidrokarbon yang mengandung unsur C dan H, terdapat 0,4 gram hidrogen. Massa molekul relatif senyawa tersebut 56. Rumus empiris senyawa tersebut. Suatu hidrokarbon mengandung sebanyak 2,8 gram. Hidrogennya 0,4 gram. Berarti karbonnya 2,4 gram. Untuk rumus empiris, rumus molekul, itu kan selalu penerapan dari perbandingan mol ya. Kita lihat molnya H berarti 0,4 dibagi 1. Molnya C berarti 2,4 dibagi 12. Karena airnya C 12, airnya H 1. Berarti molnya H 0,4 mol, molnya C 0,2 mol. 0,2 dibanding 0,4 disederhanakan menjadi 1:2. Nah, 1:2 ini rumus empiris. Jadinya rumus empirisnya C1H2. CH2. Kemudian MR56 buat apa? Kalau mau dihitung, untuk menghitung rumus molekul, bisa. Jadi kalau rumus molekulnya ditanyakan berapa, maka caranya AR-nya CH2 dikali X sama dengan 56. CH2 itu totalnya 14, maka X-nya 4. Berarti rumus molekulnya CH2 dikali 4. C4H8. C4H8 ini kalau kalian hitung MR-nya ya 56. Tapi ini yang ditanyakan hanya rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana. C4H8 kan bentuk paling sederhananya CH2. C5H10 juga rumus paling sederhananya CH2. Seperti itu ya, rumus empiris, rumus molekul itu melihat dari perbandingan mol. 34 ini juga menghitung rumus empiris dan rumus molekul. 3 gram suatu senyawa karbon terdiri dari 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut jika diketahui MR-nya 60. 3 gram, karbonnya 1,2, hidrogennya 0,2, berarti oksigennya 1,6.
perbandingan molnya masing-masing. Berarti 1,2 dibagi 12, 0,2 dibagi 1, 1,6 dibagi 16. Ini dibaginya dengan dibagi AR ya, AR masing-masing. ARC, ARH, ARO. Didapatlah perbandingan mol dari C, H, dan O adalah 0,1, 0,2, 0,1. Berarti 121. Bentuk sederhananya berarti kan paling sederhana 121. Maka rumus empirisnya C1H2O1. CH2O. Untuk menentukan rumus molekul berarti dari MrCH2O kali X sama dengan 60. Didapatlah nilai X-nya 2. Maka rumus molekulnya dari rumus empiris CH2O, X-nya 2, maka rumus molekulnya berarti C2H4O2. Jawabannya yang E. Kalau ada yang bingung langsung bertanya ya. 35, ini tentang persamaan reaksi. Nah, ini 35, 36, nanti ada persamaan reaksi, kemudian 36-nya tentang reaksi pembatas. Saya ingatkan lagi ya. Bedanya soal nomor 35 dengan 36. Nomor 35, jumlah mol yang bisa dicari itu hanya salah satu senyawa. Kalau nomor 36, jumlah mol yang bisa dicari itu 2 senyawa. Kalau 2 senyawa sama-sama bisa dicari jumlah molnya, maka harus direaksikan. Nanti akan ada zat yang habis bereaksi, ada zat yang bersisa. Zat yang habis bereaksi disebut sebagai reaksi pembatas. Nomor 35 dulu. Nomor 35 ini molnya yang bisa dicari adalah mol dari besi. Massa besi 2,8 gram. Maka jumlah molnya 2,8 dibagi 56. 56 ini AR-nya. Didapat jumlah molnya 0,05 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah massa Cu, massa tembaga. Koefisien Cu itu 3, koefisien Fe 2. Maka jumlah molnya mengikuti jumlah mol Fe. Kalau koefisien Cu-nya 3, koefisien Fe-nya 2, berarti 3/2 dikali 0,05 mol. Maka jumlah molnya Cu 0,075. Seperti itu ya. Jumlah mol salah satu diketahui, maka jumlah mol yang lain mengikuti koefisiennya. Molnya Cu 0,075. Maka massa Cu mol dikali AR-nya. 0,075 dikali 63,5. 4,7625 gram. Nah, kemudian nomor 36 ini sebanyak 2,4 gram Mg direaksikan dengan 50 ml HCl 3 molar menurut reaksi sebagai berikut. Berarti kalau seperti ini kan jumlah mol Mg dengan jumlah mol HCl dua-duanya sama-sama dicari. Setelah dicari, buatlah MRS. MRS ini mol mula-mula, mol saat bereaksi, mol sisa. Mol mula-mulanya Mg berarti 2,4 dibagi 24, 0,1. Mol mula-mulanya HCl 50 ml dikali 3 molar. Nah, 50 ml-nya dijadikan dalam liter dulu. Berarti 0,05 liter. 0,05 dikali 3, 0,15 mol. Antara Mg dan HCl, salah satunya pasti ada yang habis. Salah satunya ada yang sisa. Yang habis disebut reaksi pembatas. Cara tahunya mana yang habis adalah mol mula-mula dibagi koefisien. Mol mula-mula dibagi koefisien yang hasilnya lebih kecil adalah reaksi pembatas. 0,1 dibagi 1, 0,15 dibagi 2. HCl lebih kecil ya, berarti HCl-nya yang habis atau HCl-nya yang reaksi pembatas. HCl-nya habis berarti 0,15 itu semuanya habis untuk bereaksi. Berarti semua 0,15 dikurangi 0,15. Kemudian Mg-nya dari 0,1 mol yang bereaksi berapa mol? Kan Mg-nya pasti sisa. Nah, mengikuti koefisien dari reaksi pembatas HCl. HCl koefisiennya 2. Mg koefisiennya 1. MgCl2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 1. Berarti kalau koefisiennya 1, setengahnya dari koefisiennya 2. Setengahnya dari 0,15, 0,075. Maka Mg-nya mula-mula 0,1,
bereaksi sebesar 0,075, sisanya 0,025. MgCl-nya terbentuk 0,075, H2 terbentuk 0,075. Yang ditanyakan pereaksi pembatas, maka zat yang habis ya. Zat yang habis adalah HCl. 37, volume dari 7 gram gas N2 pada 0 derajat. Nah, di sini tidak dituliskan 0 derajat apakah STP, RTP. Tapi kalian harus ingat 0 derajat Celcius adalah keadaan STP. Keadaan STP berarti 1 mol 22,4 liter. 7 gram jadikan mol dulu. 7 gram dibagi 28 ya. AR-nya N14. 7 bagi 28 0,25 mol. 0,25 mol ini berapa liter pada keadaan STP? 0,25 dikali 22,4. 5,6 liter. Volume dari 3 gram nitrogen monoksida pada tekanan dan temperatur yang sama, 10 liter gas karbon dioksida bermassa 22 gram adalah. Ditanyakan volume, ini menggunakan rumus membandingkan satu gas dengan gas lain. Rumus membandingkan satu gas dengan gas lain adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, ini kalau yang diketahui massa, ya mencari molnya masing-masing ya. Ini yang dibandingkan adalah gas NO dengan gas CO2. Tinggal masukkan ke rumus ini ya. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. 39, volume dari 0,2 gram gas hidrogen diukur pada suhu 227 derajat Celcius, 76 cm Hg. Di sini ada tekanan. Berarti menggunakan rumus PV-nRT. Yang ditanyakan volume gas, tapi kalau ada ciri-ciri, diketahui ATM, diketahui tekanan, diketahui suhu, maka menggunakan rumusnya PV sama dengan nRT atau V sama dengan nRT dibagi P. Tekanannya 76 cm Hg itu artinya 1 ATM. Jumlah molnya berarti 0,2 gram bagi 2. Kemudian R ini tetapan gasnya 0,082 dihafalkan. Suhunya dalam Kelvin 227 derajat Celcius dalam Kelvin adalah 500 Kelvin. Tinggal dihitung. 40 senyawa hidrat. Senyawa hidrat ini juga menerapkan perbandingan mol ya. Ada suatu senyawa hidrat MgSO4 X H2O. Ditanyakan rumusnya nanti nilai X-nya berapa. Kalau 24,6 gram, ketika semua airnya menguap tersisa 12 gram. Berarti kan MgSO4-nya 12 gram, H2O yang menguap berarti 12 gram. Memdes masuk. Oke. Berarti MgSO4 ini nanti dicari molnya, H2O cari molnya ya. MgSO4 berarti dibagi MR 120, H2O 12,6 dibagi MR-nya 18. Perbandingan mol MgSO4 banding H2O jadinya 1 banding berapa? Misalnya 1 banding 5, berarti MgSO4 5H2O. Misalnya 1 banding 6 atau 1 banding 5,9. Dibulatkan ya, 1 banding 6. MgSO4 6H2O. Oke. Waktunya istirahat.